Legenda Lembu Suro, kutukan yang membelah daratan. Di masa lampau, ketika tanah Jawa masih berselimut kabut dan hutan-hutan membisikkan mantra leluhur, berdirilah Kerajaan Daha, sebuah negeri makmur yang dielu-elukan para pujangga dan ditakuti para penakluk. Namun, cahaya kejayaan itu mengundang gelapnya rasa dengki dari ujung timur, dari sosok misterius bernama Lembu Suro. Ia bukan manusia, dan juga bukan hewan. Ia adalah personifikasi kutukan yang berjalan. Bertubuh manusia, namun berkepala kerbau dengan mata merah membara yang mampu menembus kegelapan. Konon, dulunya ia seorang pangeran tampan nan angkuh. Karena menolak cinta seorang Dewi Langit dan merendahkan martabatnya, sang Dewi mengutuknya menjadi makhluk separuh hewan. Kutukan itu hanya bisa diangkat bila ia menguasai kerajaan agung dan menikahi gadis berdarah suci. Targetnya adalah satu. Putri Songgo Langit, putri bangsawan yang sejak kecil diselimuti cahaya mistis. Kecantikannya tidak hanya memabukkan mata, tetapi juga menggetarkan langit. Putri ini adalah permata kerajaan Daha, cerdas, pemberani, dan misterius. Suatu malam, kabut hitam menyelimuti langit Daha. Tanah bergetar. Gunung berapi seakan berbisik. Dari timur, pasukan Lembu Suro datang. Mereka bukanlah manusia biasa, melainkan siluman, bayangan tak terlihat, kekuatan yang menghapus jejak kerajaan kecil dalam semalam. Tidak ada pertahanan yang mampu menahan serangan. Rakyat Daha gemetar, dan raja pun bimbang. Dalam keputusasaan, Raja Daha mengumumkan sayembara. Siapapun yang dapat menghentikan Lembu Suro tanpa pertumpahan darah akan mendapatkan tangan Putri Songgo Langit. Namun putri tidaklah wanita yang menanti diselamatkan. Dengan ketenangan luar biasa, putri berkata, "Jika Lembu Suro menginginkan tanganku, ia harus membuktikan bahwa ia tidak hanya kuat, tetapi juga mampu menaklukkan waktu." Maka ia memberi tantangan. Gali sebuah sumur raksasa dalam satu malam, sebelum ayam jantan pertama berkokok. Bila berhasil, aku akan menikahinya. Bila gagal, ia harus meninggalkan Daha dan tidak pernah kembali. Dengan tawa pongah, Lembu Suro menerima tantangan itu. Ia menggali tanah dengan tanduk raksasanya, mencabik bumi dengan kekuatan yang mengguncang langit. Setiap hantaman menciptakan retakan di tanah. Rakyat hanya bisa menyaksikan dalam ngeri dan doa. Namun Songgo Langit memiliki siasat. Di tengah malam ia menyuruh para wanita menumbuk lesung, membakar jerami, dan menyalakan obor. Desa dibuat seolah-olah fajar telah datang. Cahaya membias ke langit. Suara menggema seperti pagi. Ayam jantan pun terkecoh, berkokok lebih awal. Lembu Suro menghentikan galiannya. Nafasnya memburu. Sudah fajar, gumamnya. Tapi saat ia sadar bahwa semua hanyalah tipuan, amarahnya meledak. Ia meraung hingga langit bergetar, dan bumi seakan ingin terbelah. "Kau menipuku!" Suaranya seperti guruh neraka. Dalam kemarahan, ia melompat ke dalam sumur raksasa yang belum selesai, dan bersumpah. "Tanah ini tidak akan tenang. Kota ini akan hancur, tenggelam oleh air dan kepedihan. Karena perempuan dan pengkhianatan, maka kutukan ini tak akan pernah padam." Tubuhnya menghilang dalam kedalaman bumi. Air memancar deras dari sumur itu, seolah tangisan bumi membasuh luka yang ditinggalkannya. Raja dan rakyat segera menutup sumur itu dengan batu, doa, dan pengorbanan. Dari situlah dipercaya asal-usul nama Surabaya. Suro dari nama Lembu Suro, dan Boyo berarti bahaya. Kisah itu menjadi simbol abadi tentang keberanian dalam menghadapi ancaman dan bahaya kesombongan. Namun legenda tidak pernah benar-benar mati. Dipercaya bahwa Lembu Suro masih tidur, menanti hari untuk bangkit, membawa kutukan dan air mata yang dulu dijanjikannya. Pesan moral: kecerdikan bukan untuk menipu, tetapi untuk menyelamatkan diri dari kehancuran. Karena luka yang ditinggalkan oleh pengkhianatan bisa berubah menjadi kutukan yang panjang tak berkesudahan.